Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku mati di sini kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Nah, cerita tentang anak yang hilang ini semua udah tahu. Yesus yang ceritakan perumpamaan ini, dan semua berkata bagaimana anak itu sebegitu sebegitu jahatnya, atau anak itu sebegitu nggak hormatnya sama orang tua, atau anak itu sebegitu mau-maunya sendiri. Walaupun anak itu nggak sopan sama orang tuanya, walaupun anak itu menghamburkan uangnya, menghabiskan uangnya, tapi ada satu yang anak itu lakukan yang banyak orang Kristen sekarang nggak lakukan. Banyak orang Kristen sekarang bahkan nggak tahu. Coba kita sama-sama lihat di ayat yang ke-17. Jadi setelah anak itu menghamburkan uangnya, setelah anak itu kehilangan segala-galanya, ketika anak itu lapar, ayat yang ke-17 berkata apa? Lalu ia menyadari keadaan. Nah, banyak orang Kristen zaman sekarang boleh ke gereja, boleh melakukan hal-hal religius, boleh kalau misalnya lagi penyembahan angkat tangan, tapi mereka nggak sadar dengan keadaan mereka. Itu salah satu kebohongan iblis yang iblis mau lakukan untuk orang-orang percaya, di mana kita bisa hidup dan kita nggak sadar akan keadaan kita. Paling gampang menyembuhkan penyakit, paling gampang kita membereskan penyakit kita kalau misalnya kita ke dokter ketika penyakit itu pertama mulai. Betul nggak? Banyak orang yang meninggal karena kanker, banyak orang yang meninggal karena tumor. Kenapa? Karena dokter bilang, aduh, ibu kenapa baru datang sekarang? Bapak kenapa baru datang sekarang? Yang pertama, yang paling gampang untuk diurusin adalah ketika penyakit itu pertama tumbuh. Nah, banyak orang Kristen ada yang membiarkan dirinya sakit lama sampai sakitnya mendalam. Maksud saya apa? Maksud saya gini, banyak orang Kristen yang sakit hati, kepahitan, tapi kepahitan ini nggak langsung diberesin, tapi dibiarkan mengendap bertahun-tahun. Dan karena bertahun-tahun ini sakit hati ini jadi dendam, jadi akar kepahitan. Jadi semua yang dia dengar, semua yang dia lihat, yang keluar daripadanya adalah buruk karena di dalamnya udah busuk. Amin. Saya percaya kalau misalnya saya pernah kali di kalau misalnya Mbak Tuhan kan orang biasanya suka kasih makan, bener. Jadi kalau misalnya saya pelayanan di di luar kota atau bahkan di sini, orang suka kasih makan, ada aja disuruh cobain apa, kapau, omai, es buah, sop. Ada satu kali saya disuruh cobain es buah di Manado. Bukan es buah sih, salad buah. Terus saya cobain salad buahnya, pas saya makan tuh enak. Saya makan lagi, tokonya nanasnya basi. Nanasnya basi gitu. Tapi kan karena saya hamba Tuhan, hati saya lembut, tidak ingin menyakiti siapapun. Kan gak enak kalau misalnya saya bilang, ini basi nanasnya bu. Jadi apa yang saya buat? Saya pikir kan, terus dia di soal bisa minum anggur asam. Masa saya makan nanas basi gak bisa. Karena nanasnya basi. Jadi ada dua saudara kalau makan gak enak. Yang pertama kita nggak makan, yang kedua kita makannya cepat-cepat biar nggak berasa, benar nggak? Benar kan? Jadi saya makannya cepat-cepat. Saya makan cepat-cepat sampai habis. Akhirnya setelah habis saya memuji Tuhan, Tuhan Yesus baik, akhirnya habis. Tapi karena
diserangin. Oh, soalnya sih. Tambah lagi. Aduh, beda. Oh, nggak apa-apa, masih banyak. Yang basi itu nanasnya doang. Tapi gara-gara nanasnya basi, semuanya jadi rasanya basi. Jadi nggak enak. Nah, dari kita yang busuk bisa hatinya doang. Gara-gara disakitin orang lah, gara-gara pahitan lah. Tapi gara-gara hati kita busuk, otak kita, pikiran kita lama-lama jadi busuk. Kita mikir negatif terus. Mulut kita lama-lama jadi busuk. Tangan kita lama-lama jadi busuk. Dari yang takut berbuat kejahatan, dari yang takut korupsi, jadi gampang. Mulut kita yang dari tadi bersih, jadi gampang bohong, jadi gampang nyerang. Nah, hal yang dilakukan oleh anak di perumpamaan Yesus ini, ia menyadari keadaan. Menyadari keadaannya berarti apa? Ada 3 yang kita harus sadari. Yang pertama, kita sadar di mana kita berada sekarang. Amin. Dan ketika kita sadar di mana kita berada sekarang, bukan alasan untuk kita kecewa. Banyak yang bilang, oh sekarang saya sudah gak punya apa-apa, oh saya sekarang bangkrut, saya sekarang gini, saya sekarang penyakitan, saya sekarang gini, saya sekarang gini. Yang pertama, menyadari sekarang kita di mana, harusnya memberikan kita motivasi dan dorongan, karena di depan potensi kita yang Tuhan sediakan lebih besar dan lebih hebat daripada masa sekarang. Amin. Kalau bahasa Inggrisnya, the best is yet to come. Yang terbaik akan datang. Amin. Biasanya kalau saudara nonton film jagoan baru menangnya pas habis. Benar gak? Jadi kalau misalnya saudara hidup masih susah, saudara ingat aja, jagoan menang. Amin. Tuhan pasti beri kemenangan pada anak-anaknya. Kitab Yohanes bilang apa? In this life you will face tribulations, but take heart, I have overcome the world. Di dunia ini kamu akan mengalami penderitaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah. Karena Yesus telah menang, kita terima kemenangan ini. Pada ujung-ujungnya kita akan menang kalau kita menang. Because in the end, karena pada akhirnya harus kita menang, harus kita terima mujizat. Bukan gara-gara kita hebat, bukan gara-gara apa yang kita lakukan, tapi gara-gara Yesus sudah mati di kayu salib. Amin. Nah, banyak orang Kristen kenapa kita sakit tapi nggak sembuh? Saya percaya firman Tuhan bilang sulaimanmu jadi padamu. Saya percaya firman Tuhan bilang mintalah maka akan diberikan kepadamu. Banyak orang Kristen zaman sekarang malu, takut minta untuk kesembuhan, malu, takut minta untuk berkat. Karena terlalu banyak pendeta yang khotbah, saudara kalau ke gereja jangan pernah berdoa sama Tuhan minta berkat, minta mujizat. Gara-gara pendeta doa kalau mujizat terus. Lah, jangan sampai pengalaman kita mempengaruhi isi Alkitab. Misalnya gini, saudara berdoa, saudara sakit, misalnya pilek, saudara doa 2 minggu, ternyata nggak hilang-hilang. Bukan berarti Tuhan nggak menyembuhkan lagi. Amin. Jangan pernah pengalaman kita itu bisa mengubahkan isi firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata Yesus sama dulu sekarang sampai selama-lamanya, kalau Yesus berkata oh yang bilu-bilu yang sakit sudah disembuhkan, jangan sampai pengalaman kita mengubah itu. Nah, ini kesalahan dari banyak orang. Banyak orang bilang, oh saya berdoa untuk berkat terus Tuhan gak kasih, berarti Tuhan udah gak kasih berkat lagi. Saya berdoa terus Tuhan gak kasih mujizat kesembuhan, berarti mujizat kesembuhan udah gak ada lagi. Nah, ini yang buat orang-orang itu jadi sesat. Makanya ada orang yang bisa bilang, oh ada kepercayaan yang bilang gini loh saudara, oh kesembuhan, mujizat, karunia itu sudah berakhir di zaman rasul-rasul. Ini pandangan namanya sesasionis. Mereka percaya banget bahwa oh karunia-karunia, mujizat, kesembuhan dan sebagainya udah berakhir pas masa rasul-rasul.
Karena waktu itu ini menjadi tanda. Nah sekarang nggak perlu. Mana bisa nggak perlu? Masa Yesus bisa berubah? Saya nggak pernah lihat di firman Tuhan. Oleh birun-birunnya yang sakit disembuhkan. Tapi cuma sampai masa rasul-rasul ya. Yesus sama dulu, sekarang sampai sama lamanya. Tapi cuma sampai masa rasul-rasul ya. Nggak pernah saya lihat. Yang Alkitab nggak katakan, jangan kita tambah-tambahin. Amin. Nggak salah berdoa sama Tuhan minta berkat. Bulan beberapa hari yang lalu, bulan November kan, ada yang lain saya, dia bilang, Pastor tanggal 25 September, Pastor masih di Kelapa Gading. Terus Pastor bilang, ada di sini orang pria lagi berdoa untuk minta mobil. 2 bulan dari sekarang Tuhan akan berikan mobil itu. Saya sampai lupa. Terus dia bilang, puji Tuhan, Pastor khotbah itu tanggal 25 September. Dan hari ini 25 November saya dapat mobil itu. Saya kaget, saya langsung cek. Saya langsung sampai cek tanggal gitu. 25 September itu benar hari Minggu atau enggak, saya benar khotbah di sana atau enggak gitu. Dan saya temukan nih, benar 2 bulan pas dia dapat mobil. Berikan tepuk tangan yang meriah. Minta berkat sama Tuhan nggak salah. Amin. Minta mujizat sama Tuhan nggak salah. Minta terobosan sama Tuhan, pemulihan sama Tuhan nggak salah. Cuma yang salah apa? Maksa. Benar? Anak saudara kalau minta, misalnya dia bilang, aku mau main time zone dong, roller coaster. Boleh nggak? Boleh nggak saudara? Kalau dia minta kayak gitu, ya boleh aja. Masa anak saudara harus diem semua kayak robot? Aku mau, nggak ada mau. Ikutin yang Tuhan mau, bukan yang kamu mau. Jadi anak itu boleh tanya, kamu mau time zone? Tapi yang nyebelin kalau apa? Ya kalau kita lagi nyetir, Mas time zone-nya kapan? Bentar habis makan, baru mau makan lagi di restoran. Mas kita time zone dulu yuk. Enggak, tunggu makan dulu. Baru mau pesen makan, Mas time zone yuk. Mau makan dulu. Lagi makan, Mas time zone dong. Sebel nggak lama-lama? Sebel. Jangan sampai kita boleh minta sama Tuhan, tapi jangan maksa. Murid-muridnya Yesus bilang, Yesus mau berangkat ke surga. Murid-muridnya tanya, Guru, kapan kau akan memulihkan keadaan Yerusalem? Yesus bilang apa? Masa dan waktunya kamu tidak harus tahu. Itu ditentukan oleh Bapa. Tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Yesus mau bilang apa? Bukan soal kapannya. Kamu fokus aja dulu sama tanggung jawab kamu, jangan ngurusin saya. Saya nggak mungkin mengecewakan kamu. Yesus nggak mungkin terlambat, Yesus nggak mungkin mengecewakan kita, Yesus nggak mungkin menggagalkan kita. Asal kita fokus sama tanggung jawab kita. Sama-sama bilang tanggung jawab saya. Tanggung jawab kita apa? Tanggung jawab kita setia, tanggung jawab kita apa? Taat. Ketika kita ngurusin urusan Tuhan, Tuhan yang ngurusin urusan kita. Dan itu bukan kata-kata saya, itu yang firman Tuhan katakan, carilah dulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan nggak bilang loh, carilah dahulu dan kebenarannya sambil minta-minta sama Tuhan. Kita lakukan yang benar, kita lakukan apa yang Tuhan mau, semuanya ditambahkan kepada kita. Sama-sama bilang semuanya. Semuanya berarti apa? Semuanya berarti semuanya. Sampai duit juga nggak? Iya. Saudara bilang enggak, ya udah. Bilang Tuhan yang bilang enggak, transfer saya. Masa ada kan biasanya itu juga ada beberapa kali konseling. Jadi ada bapak, dia ada utang, dia apa, kita berdoa. Pak, apa mau diberkati? Ya, yang penting utang saya beres deh.
Iya Bapak mau Tuhan berkati nggak? Ya mau sih, tapi yang penting utang saya aja beres gitu. Terus lain itu saya nggak apa-apa deh. Tinggal di rumah kecil apa. Ya udah saya doain kayak gitu ya Pak. Iya saya doain Tuhan biarkan utangnya beres. Habis itu Tuhan biarin lah. Jangan gitu dong doanya. Nah, Bapak yang minta. Yuk nanti deh. Minta ini deh. Utangnya beres terus bisa lumayan lah. Banyak orang jadi takut untuk berdoa minta berkat karena banyak pendeta suka khotbah apa? Oh saudara jangan pernah minta berkat dari Tuhan. Saudara pikir ATM. Lah Tuhan yang bilang kok aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup di dunia kelimpahan. Amin. Yesus yang contohin kok. Yesus contohinnya gimana? Ada 5.000 orang. Yesus mau kasih makan. Nah, Yesus tahu nggak ada berapa orang di situ? Tahu. Yesus tahu nggak satu orang makannya berapa banyak? Hah? Tahu. Semua orang Manado, semua orang Kakas yang nggak terprediksi makan berapa banyak. Yesus tahu ada berapa orang, Yesus tahu porsi setiap orang. Nah, chef yang baik atau koki yang baik, dia tahu masak pas buat setiap orang. Nah, Yesus bukan cuma ngepasin buat setiap orang, disisain 12 bakul. Itu artinya apa? Yesus bukan cuma memberkati kita, Yesus mau melimpahkan itu. Tapi kalau kita udah makan kenyang, terus ada sisa 12 bakul, kita makan 12 bakulnya, apa yang terjadi? Muntah-muntah. 12 bakulnya bukan buat kita puas-puasin diri. 12 bakulnya buat kita mati-mati. 12 bakulnya buat kita jadi berkat. Ketika ada berkat lebih dalam kehidupan saudara jadi berkat. Karena panggilan Tuhan buat kita apa? Firman Tuhan bilang, biar terangmu bercahaya dan orang melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Amin. Banyak orang cuma nginjil, tapi nggak pernah berbuat baik. Dia cuma ngomong tentang Tuhan, ngomong tentang Tuhan, tapi saudaranya memerlukan misalnya. Gini, saya pernah diajarin bahwa kita nggak akan pernah bisa menginjili orang yang lapar. Ada ya saudara? Kita mau ngomong tentang Tuhan kayak gimana pun, orang yang lapar mikirin, aduh gue lapar. Lu mau ngomong apa ya, terserah apa, gue lapar. Kasih makan dulu baru ngomong. Amin. Nah, banyak orang terlalu banyak menginjil tanpa berbuat baik. Kebalikannya, banyak orang terlalu banyak berbuat baik tanpa menginjil. Itu juga salah. Dua-duanya sama. Seperti apa yang Yesus lakukan, kita lakukan. Yesus memberitakan Injil, dan Yesus berbuat baik. Yesus memberi, Yesus menyembuhkan, Yesus menyatakan mujizatnya. Dan saya terlalu percaya kalau kita melakukan apa yang Yesus mau, Tuhan yang akan urusin urusan kita. Berikan tepuk tangan yang Jadi anak itu menyadari keadaan apa? Keadaan masa sekarangnya. Yang kedua, keadaan sebelumnya. Keadaan sebelumnya kita ada dua. Ada positif dan negatif. Maksudnya apa? Jadi sebelumnya kita dari sekarang, kita bisa lihat, kehidupan gua sebelumnya kayaknya lebih enak gitu. Kayaknya lebih bahagia gitu. Kayaknya lebih senang deh. Sama kayak Ayub, saudara. Ayub dia punya segala-galanya, dia orang terkaya di tanahnya. Terus semuanya diambil daripadanya. Ketika dia mikir masa lampaunya, dia mikir apa? Dosa apa ya? Itulah tema esensi di kitab Ayub soal penderitaan, di mana Ayub itu merasa teman-temannya Ayub bilang, pasti ada dosa dalam kehidupan kamu. Pasti kamu buat yang gak benar di hadapan Tuhan. Pasti kamu lagi dikutuk, kamu lagi dikutuk, kamu lagi dipukul sama Tuhan. Dan sejujurnya Ayub salah gak? Ayub berdosa gak? Tapi Tuhan lagi buat dia. Tuhan lagi proses dia dan mempersiapkan dia untuk terima berkat yang besar. Tujuan Tuhan gak pernah untuk perjalanannya. Tujuan Tuhan adalah untuk kita ke tujuannya. Misalnya saudara mau ke Anyer, liburan. Tujuan saudara bukan perjalanannya kan. Wah, enak nih, kita
jalan ke Anyar, jalanannya rusak, jauh lagi. Jadi di mobil kita masih seru nih. Pulangnya juga masih asik. Enggak, saudara senangnya di sana. Nanti enak ya di hotel di Anyar, bisa main jet ski, bisa berenang di laut, bisa main air pasir. Lagi 2 Desember, nggak tahu salju dulu. Kita senangnya tujuannya, amin. Yang Tuhan rencanakan buat kita juga tujuan yang Tuhan rencanakan buat kita adalah berkat. Kenapa berkat? Karena pada akhirnya Tuhan berikan dia berkat 2 kali lipat dari apa yang dia punya. Dia udah orang terkaya di negerinya, tapi Tuhan berikan dia berkat 2 kali lipat yang dia punya. Jadi ketika kita pasang lapang kita, itu harus buat kita apa? Mendorong kita untuk maju. Kenapa? Kalau Tuhan bisa berkati saya kemarin, Tuhan bisa berkati saya besok. Amin. Kalau Tuhan, saya percaya setiap orang Kristen sudah mengalami mujizat Tuhan. Kalau saudara sampai sekarang belum mengalami mujizat Tuhan, mata saudara nggak kebuka. Amin. Pasti setiap saudara udah mengalami mujizat Tuhan. Makanya kalau saudara lihat masalah apa saudara ini, kalau Tuhan bisa buat mujizat dalam kehidupan saya waktu itu, kalau Tuhan pernah sembuhkan saya waktu itu, kalau Tuhan pernah beri pertolongan buat saya waktu itu, pasti di depan Tuhan juga bisa berikan mujizat. Amin. Nah, yang ketiga yang kita harus sadar apa? Masa depan kita. Yang anak ini sadar, coba lihat ayat 18, Lukas 15 dan 18. Anak ini sadar bukan cuma keadaannya, tapi dia sadar satu hal. Aku akan bangkit dan pergi pada bapakku dan berkata, bapakku telah berdosa terhadap saudara dan terhadap bapak. Coba lihat ayat 17 ya. Betapa banyaknya upahan bapakku dan berlimpah imam kanan, tapi aku masih di sini kelaparan. Dia mikir, kalau aku di rumah bapakku saja, pasti berlimpah-limpah makanan. Yang kita harus imani apa? Tuhan sanggup sembuhkan saya. Tuhan sanggup pulihkan keluarga saya. Tuhan sanggup berikan terobosan dalam usaha saya. Tuhan sanggup lakukan yang mustahil bagi manusia. Ketika kita menyadari keadaan kita, nah ini pesan buat yang saya sampaikan buat semua orang. Maksudnya apa? Saudara boleh pendeta dan saudara boleh orang berdosa baru pertama kali ke gereja, kesana sama. Ketika kita sadar akan keadaan kita, one thing we should do, satu hal yang kita harus lakukan. Untuk sadar, gimana sih untuk sadar? Berdoa, minta Tuhan sadari. Karena banyak dari kita tuh kayak buta gitu saudara. Kita melakukan dosa tapi kita nggak bisa lihat sebenarnya gimana. Berdoa, minta Tuhan buka mata kita dan baca Alkitab, karena firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang kita baca Alkitab tuh kayak lihat kaca. Tapi yang fokus kayak lihat kaca, jadi kita lihat yang fotonya yang mana, yang ini yang mana. Nah, ada beberapa hal what we should do. Yang pertama, kalau kita lihat dari yang anak yang bilang ini, yang dibuat apa? Dia sadar. Yang kedua dia ayat 18, bangkit. Sama-sama dan sama saya bangkit. Dan sama-sama saya harus bangkit. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, when we fall, get back up. Amin. Banyak orang takut atau banyak orang gak bisa bangkit, kenapa? Gara-gara dia melihat pimpinannya, dia bilang, bos saya mah gak dalam Tuhan, bos saya bukan orang percaya, dia juga sentimen sama saya, dia gak bisa melihat masa depan atau potensi saya. Buat apa sih buat yang terbaik? Semuanya kan di tangan Tuhan. Jabatan kita, kuasa, berkat datang dari tangan Tuhan. Bukan dari bos kita, bukan dari pimpinan kita, bukan dari orang sekitar kita, tapi datang dari Tuhan. Kita kerja keras buat siapa? Amin. Orang nggak bisa ngelihat semua yang kita lakukan, tapi Tuhan yang bisa lihat semuanya dan Tuhan yang bisa perhitungkan semua. Amin. Kalau kita terlalu keras kerja buat orang, buat manusia, hasilnya sia-sia. Karena orang nggak bisa lihat semua yang kita lakuin.
Mungkin saudara datang ke kantor, orang lain jam 8, saudara datang jam 6. Tapi absennya tetap sama, jam 8. Mungkin bos saudara kalian, saudara bangun jam 4 pagi, berdoa, terus habis itu jam 5 saudara berangkat, jam 6 di kantor. Mungkin bos saudara kalian, mungkin rekan-rekan kerja saudara kalian, tapi Tuhan lihat. Ketika Tuhan lihat saudara berikan yang terbaik, kayak Yusuf, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan berikan kesukaan. Itu yang Yusuf punya. Jadi Yusuf tuh enak. Dia dimanapun disukai orang. Amin. Dia dimanapun disukai orang. Dia mau ada sama pimpinan, dia ada sama Potifar, disukai sama Potifar. Dia ada di penjara, disukai sama orang-orang penjara. Whatever he is, dimanapun dia berada, disukai orang. Dia ada di depan Firaun, depan raja, disukai. Sampai dia jadi Perdana Menteri. Karena apa? Bukan karena kerja keras. Apa kualifikasi Yusuf coba untuk bisa jadi Perdana Menteri? Kualifikasi Yusuf cuma satu, diproses oleh Tuhan. Yusuf gak bisa bilang, oh saya layak jadi Perdana Menteri karena saya pernah dilempar ke sumur, karena saya pernah dituduh memerkosa istrinya Potifar. Kualifikasi dia cuma satu, diproses Tuhan. Tuhan bisa proses kita lewat keadaan apapun dalam kehidupan kita. Amin. Dan apapun yang kita lakukan, respons kita terhadap semua masalah dalam kehidupan kita, Tuhan beritahu. Respons kita positif, respons kita negatif, Tuhan beritahu. That's why jangan pernah kerjakan lihat orang, tapi lakukan segala yang dilihat Tuhan. Orang apa? Tuhan mencari Tuhan sekali. Bahkan pikiran kita, perasaan kita, setiap tetesan air mata di doa kita, Tuhan dengar, Tuhan tahu. Tuhan dengar. Yang manusia nggak ngerti, Tuhan ngerti. Bahasa air mata Tuhan tahu. Kita cuma doa, nangis, Tuhan ngerti. Ada Tuhan sendiri kau tadi. Tuhan bisa datang aku. That's why when we come to God, jangan pernah datang pada Tuhan dengan di bawah kita dalam kesuksesan kita. Karena Tuhan bilang apa? Segala kesalahanmu seperti kain kotor. Semua hal yang kamu udah buat, semua hal yang kita pikir udah kita buat yang terbaik itu yang kita bisa banggakan untuk kita. Tapi yang Tuhan cari apa? Hati yang hancur, jiwa yang remuk. Ketika kita datang sama Tuhan, ada makin lagi. Makanya orang yang paling gampang disembuhkan, orang yang paling gampang disembuhkan, orang yang paling gampang terima Yesus, biasanya udah di ICU. Kalau orang masih ada kebanggaan, saudara, usaha, mau terima Yesus, buat apa terima Yesus? Terus kalau masih tidak terima Yesus, saya oke kayak itu. Tapi kalau orang udah di ICU, mau terima Yesus? When people have nothing, orang tuh pikirnya ketika kita nggak punya apa-apa, kita langsung balik. Ketika kita nggak punya apa-apa, di sini nggak kuat. Lalu sadar itu, lalu bilang apa? Ketika aku lemah, maka aku kuat. Karena bukan kekuatan kita lagi yang membantu kita, tapi kekuatan aku. Ketika kita masih bisa berdiri, kita berdiri pakai hati kita. Ketika kita udah nggak bisa berdiri lagi, Tuhan yang memegang tangan. And yang saya lihat luar biasa loh. God, Tuhan, kalau buka diri kita. Firman Tuhan bilang apa tadi? Aku, ayat yang 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan berkata kepada Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu orang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Dia adalah orang berdosa, adalah orang paling jahat. Orang bilang, ketika ia masih jauh, ayahnya melihatnya.
Lalu tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Perumpamaan ini bercerita tentang apa? Perumpamaan ini bercerita tentang satu, the unconditional love of the Father. Kasih tanpa syarat dari Bapa. Sejauh apapun kita sudah jatuh, seberdosa apapun kita, tangan Tuhan tetap terbuka. Banyak kita mikirnya cuma satu, oh Tuhan pasti benci saya, Tuhan pasti gak suka karena saya buat ini, saya udah berdosa sama Tuhan, saya udah kasih sama Tuhan, saya masih hidup Kristen ya gitu. Yang kita pikir pasti Tuhan, oh kalau kita pulang pasti dimarahin Tuhan, oh kalau kita balik ke Tuhan pasti dipukul dulu sama Tuhan, dihabis dulu sama Tuhan. Yang kita nggak sadar adalah apa? Yang kita nggak sadar, Tuhan adalah Bapa yang baik. Dan anaknya pikir selama ini papanya tuh gak peduli lagi. Padahal yang bapaknya lakukan apa? Yang bapaknya lakukan setiap hari menunggu anaknya pulang. Setiap hari dia menunggu anaknya pulang. Maka ketika anaknya pulang, dia melihatnya dan dia berlari mendapatkan. Tuhan menunggu kita pulang. Amin. Tuhan menunggu saatnya di mana kita mau bertobat. Ketika saudara masih bisa bernafas, masih ada kesempatan untuk saudara bertobat. Kalau saudara udah gak bernafas lagi, gak ada kesempatan lagi untuk saudara bertobat. Makanya orang mati harus diinjilin. Orang mati paling bisa kita lakukan kan? Makanya selagi kita hidup, kita buat baik, kita injili orang kita sayang, supaya mereka mengenal Yesus, supaya mereka diselamatkan. Amin. Nah, what we can do now is we can take, kita bisa Tuhan gak benci saya, Tuhan gak menolak saya, tapi tangannya terbuka untuk saya. Apapun saya mau datang pada Dia akan memeluk saya. Dan saya mau bilang ke Tuhan, Bapa itu kaya. Ketika anaknya pulang, Bapak itu langsung pakein baju, langsung buat pesta, langsung pakein cincin. Ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan kaya saudara. Dia sanggup memberkati kita, Dia sanggup memberikan mujizatnya buat kita, Dia sanggup memulihkan keadaan kita, Dia sanggup memulihkan apapun yang kita perlukan, Dia sanggup memberikan apapun yang kita perlukan. Cuma terjadi kalau apa? When we come to Him, ketika kita datang ke Dia. Amen. When we come to our Father, ketika kita datang pada Bapa kita, semua jadi dinyatakan pada kita. Amen. Mari kita bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan. Ya Tuhan, tiada ku memerlukanmu, Engkau yang memberi sejahtera.
mampu melepaskan belenggu apapun dalam kehidupan saudara. Yesus sanggup mempersatukan apapun dalam kehidupan saudara. Yesus sanggup memulihkan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil buat Yesus. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Yesus jamah senang I
are my righteousness. I worship. Datang kepadanya bukan cuma karena kita perlu sembuh, bukan cuma karena kita lagi susah, bukan cuma karena kita perlu berkat, tapi datang kepadanya karena Dia Bapa yang baik, karena Dia Bapa yang mengasihi kita, karena Dia Bapa yang selalu setia buat kita, dengan rencana yang selalu baik buat kita, walaupun kita belum tahu.
Benci sama istrinya karena engkau duga istrimu berselingkuh. Ada yang Tuhan mau beri ketenangan untuk menyatakan kasihnya dan beri pengampunan di dalam nama Yesus. Tuhan sama memberikan hubungan, Tuhan sama memberikan pernikahan dan satu anakmu itu. Mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari mengalir kasih Tuhan dalam nama Let each vessel offer up to you the sacrifice of praise. You alone are holy. You alone are holy. Deserve the glory.
Ada penglihatan juga seorang kan jamaah, ada rabun di bawah mata. Kalau saya nggak salah, berobat jamaah pada pagi hari ini. Setiap saudara yang sakit, kalau tangan kami di bagian tubuh saya sakit. Untuk berdoa dalam nama Yesus. Setiap sakit penyakit pada yang kuasa untuk orang percaya. Untuk yang kami beli dan di dalam harga mahal dengan darah Yesus. Setiap sakit penyakit tambah perintahkan keluar dalam nama Yesus. Harga yang kuasa dan orang percaya. Ada kaki yang sudah mulai Tuhan sembuhkan, coba menjalankan kaki itu. Sebelah kanan dan saya bilang kaki tangan di bagian paha bawah. Spirit takes over my soul. When His Spirit takes over my soul, I will be changed. When His glory revealed, when His Spirit takes over my soul. When His Spirit takes over. Ada rahang sebelah kanan yang bisa lihat kalau lagi jamah, rahang sebelah kanan. When His Spirit takes over my soul, you will be changed. When His glory revealed, when His Spirit takes over your soul. Yang tutup mata saudara, tutupkan mata saudara, mulai lakukan apa yang saudara nggak bisa lakukan sebelumnya. Yang tadi sakit, yang tadi nggak bisa digerakkan, coba lakukan sekarang. Thank you Lord. Thank you Jesus for the healing. Kalau siap saudara tutup mata, coba kepala saudara. Siap saudara yang sudah terima sembuhan dari Tuhan, angkat tangan kanan saudara, saya mau lihat. Yang sudah terima sembuhan dari Tuhan, angkat tangan kanan saudara. 1, 2, 3, wow. 4, 5, wow. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. I sing praises to your name. Angkat kedua tangan kita. Oh Lord, praises to your name.
firman-Mu dahsyat dan ajaib Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan kami bersyukur karena Engkau hadir dan menyatakan kuasa-Mu dan kasih-Mu tempat ini. Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus bahwa kami percaya yang mustahil bagi kami gampang bagi Tuhan, dan Tuhan sanggup melakukannya. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Kami siap pulang dan melakukan kehendak Tuhan. Jadi jemaat sekalian, jemaat terus sukacita, hidup dan kasih dan kebenaran. Jika kau siap katakan amin. Jadi jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekan orang lain. Jika kau siap katakan amin. Jadi jemaat yang diberkati serta mengerti kuasa dan kualitas yang ada dalam dirinya. Jika kau siap katakan amin. Jadi jemaat yang sedang mati dan mengabdikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Jadi jemaat yang sedang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Jadi jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah nama Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Jadi jemaat yang selalu memberi kerinduan untuk membawa damai. Jika kau siap katakan amin. Dan pada akhirnya angkat kedua belah tanganmu, angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan mengasihi engkau. Tuhan menyiapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau kasih karunia. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, terimalah berkat